Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kangen sekali saya baru kali ini lagi buat upload video. Setelah beberapa waktu yang lalu saya tidak upload video. Pasti kalian mikir saya lockdown ya. Ya, saya lockdown. Saya mengikuti anjuran pemerintah agar saya tidak tertular dengan virus corona. Menjaga pentingnya diri kita agar tidak tertular virus corona. Nah, saya juga mengajak para teman YouTubers atau konten kreator, mari, ayo, kita membuat video di rumah saja dengan cara berbagi informasi kepada masyarakat kita yang menonton kita dari jutaan subscriber kalian, dari ratusan ribu subscriber kalian, maupun dari ribuan subscriber kalian. Kita beritahu pada mereka yang sangat setia menonton kita. Setidaknya kita ada pemberian pada mereka. Dengan cara apa? Berbagi pengetahuan, kewaspadaan kita terhadap virus corona. Kata apa tentang saya? Sok-sokan lu, katanya. Sok peduli. Kan kita sudah ada pemerintah. Biarlah pemerintah yang bekerja. Salah. Pemerintah memang sudah tupoksinya untuk melayani masyarakat, ya. Tapi melayani diri kita sendiri, siapa? Ya kita sendiri. Kita menjaga kesehatan kita, kita sendiri. Kita menjaga pola makan kita, kita sendiri. Ya kan? Masa orang lain yang menjaga kesehatan kita? Nah, informasi yang ingin saya berbagi kepada kalian adalah tentang update virus corona hari ini. Nah, kalau kita lihat hari ini bertanggal 12 April 2020, jumlah pasien positif corona di Indonesia itu mencapai 4.241 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 373 orang telah meninggal dunia. Adapun yang lainnya, pasien yang sembuh dari COVID-19 bertambah menjadi 359 orang. Kalau kita melihat data ini, ya, saya mengikuti perkembangan update-nya setiap hari. Itu saya pernah lihat pada Jumat, pada 10 April kemarin, itu yang positif masih 3.512 orang. Sedangkan hanya berjarak 2 hari sampai hari ini, hari Minggu, itu sudah mencapai 4.241 yang positif. Nah, artinya kalau kita melihat dari data ini, setiap hari pasien yang positif terus bertambah. Nah, saat ini yang terbaru, ya, sebelum mengarah ke positif, itu ada namanya OTG. Apa sih itu OTG? Nah, OTG ini adalah kategori baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang bersingkat dengan orang tanpa gejala. Banyak yang bertanya-tanya kepada saya, OTG itu apa sih? Ya, orang tanpa gejala. Loh, orang tanpa gejala kok bisa masuk di dalam kategori terjangkit COVID-19? Ya, sebenarnya mereka tidak terjangkit gitu, ya kan? Dia sehat. Tapi ada tapinya di sini. Orang OTG ini, yang berstatus OTG ini adalah orang yang berkontak fisik langsung dengan yang sudah positif. Walaupun dia tidak sakit, tapi dia berkontak langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai apa itu OTG. Menurut pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, OTG adalah seseorang yang tidak bergejala apapun, tapi berisiko tertular virus corona. Nah, OTG sendiri memiliki kontak erat dengan kasus positif. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan memberi Anda berbagi pengetahuan dengan
secara rinci lagi. Pasti kalian bingung memahami istilah kontak erat, ya. Jadi kontak erat ini seperti ini. Si A yang sudah positif, ya, si A yang sudah positif terkena virus corona melakukan kontak fisik dengan si B yang tanpa gejala. Nah, mungkin kalian sudah agak mulai paham, ya. Berkontak fisik dengan orang yang tanpa gejala. Nah, seperti apa? Contoh, dia di dalam satu ruangan, atau dia telah berkunjung untuk melihat pasien positif corona. Di dalam ruangan itu radiusnya 1 meter, ya, atau lebih dekat lagi bisa tertular. Nah, makanya kita perlu untuk menjaga jarak kita terhadap orang lain, nah, apalagi dengan orang yang sudah positif corona. Oke, siapa saja sih yang termasuk kontak erat? Lebih rinci lagi saya bahas dengan kalian semua. Siapa saja yang termasuk kontak erat dengan orang yang positif corona atau pasien positif corona? Yang pertama adalah petugas medis. Kita tahu sendiri petugas medis tidak pernah lepas daripada pasien. Tidak hanya pasien positif corona, pasien-pasien yang sakit lainnya juga. Para medis tentu berdekatan langsung. Namun di sini adalah petugas medis yang memeriksa, yang merawat pasien tersebut seharusnya mempunyai alat pelindung diri atau APD yang standar, gitu. Ini yang perlu kita perhatikan. Siapa saja yang termasuk kontak erat selain dari para medis, yaitu orang yang berada di dalam satu ruangan. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, orang yang berada di dalam satu ruangan, ya, atau di dalam tempat kerja, atau juga bisa di satu kelas di dalam belajar. Gejala-gejala tentang kategori atau status orang yang terjangkit atau orang yang lebih dekat, atau ciri-ciri orang yang berada di lingkungan virus corona. Sama-sama kita ketahui bahwa ada namanya orang dalam pemantauan atau ODP, dan juga kita ketahui juga adalah pasien dalam pengawasan PDP. Orang yang dalam pemantauan ini adalah orang yang memang baru pulang atau baru kembali ke desanya atau ke daerah perkampungannya setelah merantau dari tempat zona merah atau tempat-tempat daerah yang sudah terjangkit virus corona. Ya, ini masuk di dalam orang dalam pemantauan. Jadi tugas kita, ya, sadar diri. Kalau kita memang baru pulang, kita harus melapor. Kita harus cek kesehatan. Setidaknya kita harus isolasi diri atau isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Kita dipantau, gitu, dipantau oleh orang kesehatan. Apakah kita ada gejala yang mengarah ke virus corona atau tidak. Nah, setelah itu ada namanya status pasien dalam pengawasan. Nah, pasien ini sudah sakit, orang itu sudah sakit. Ini masuk dalam pengawasan orang medis atau tim kesehatan. Apakah dia ini juga bakal atau bisa mengarah ke virus corona atau terjangkit virus corona atau tidak? Dia tetap di dalam pengawasan. Barulah yang terakhir itu adalah positif. Ya, apakah OTG memiliki ciri-ciri? Tentu kita harus tahu ciri-ciri OTG. Memang sangat sulit kita mengetahui ciri-ciri OTG. Kenapa? Karena mereka tanpa gejala. Kita lihat sehat-sehat aja, sama seperti yang lainnya. Tapi kita tidak menyadari bahwa dia telah berkontak langsung atau berdekatan langsung dengan orang yang positif corona. Nah, kita tidak mengetahui siapa saja yang ada orang-orang yang OTG, karena kita melihat dia sehat-sehat aja, kan itu. Tentunya kita harus
melakukan beberapa hal biar kita tahu bagaimana tidak tertularnya virus corona ini. Karena kita tidak tahu orang-orang yang OTG itu siapa, gitu kan? Ya salah satunya adalah kita harus menjaga diri kita. Balik lagi dengan anjuran pemerintah, kita harus menjaga jarak, tidak berkumpul dengan keramaian atau mengumpulkan massa. Dan juga kita yang terpenting harus menggunakan masker. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa tidak kalah pentingnya kita sendiri pun tidak mengetahui bahwa kita termasuk dalam OTG. Loh, iya, karena kita tidak menyadari virus itu berada dengan siapa, gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, dan Kementerian Kesehatan menganjurkan pengguna masker ketika beraktivitas di luar untuk mencegah meningkatnya penyebaran virus corona. Hal ini langsung dikatakan oleh Nah, selain kita menggunakan masker, kita harus mencuci tangan kembali. Itu yang sangat penting, mencuci tangan kembali agar benar-benar kita terhindar dari virus corona. Oke, tak ada alasan lagi bagi kita untuk bersantai ria dengan pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Terlebih, kini ada OTG yang bisa menular pada virus corona kepada kita. Ingat, OTG, orang tanpa gejala. Kita lihat dia sehat-sehat aja, tapi kita tidak mengetahui bahwa dia pernah kemana gitu. Apakah dia berdekat dengan orang yang pernah positif corona atau jadi walaupun kita tidak tahu siapa yang OTG, kunci satu-satunya adalah kita harus menggunakan masker. Ini yang penting, masker agar tidak tertular, So, terima kasih. Inilah pembahasan saya untuk video yang kali ini. Saya akan banyak lagi untuk membahas atau mengajak kawan-kawan semua agar bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 ini atau virus corona ini. Tunggu video saya selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang terbaru. Saya Senizia, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, saya bisa semangat terus untuk membuat video tentang berbagi pengetahuan bagaimana kita mewaspadakan virus corona kali ini. Virus corona adalah masalah bersama, bukan masalah pemerintah ataupun orang-orang yang terkait dengan COVID-19. Tidak, tapi adalah masalah kita. Yang kita sehat harus mengetahui hal ini dan bagaimana mencegah agar tidak terkena pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi